Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, saya akan menjelaskan tentang refraksi. Nah, sebenarnya refraksi itu apa sih? Nah, prinsipnya adalah pembelokan gelombang gitu. Jadi karena ada perbedaan medium, jadi si gelombang itu ketika melewati medium yang berbeda, dia akan dibelokin. Misalnya kayak gini. Ini adalah slow, medium yang lambat, yang ini fast medium, medium yang cepat. Jadi misalnya kayak gini, gelombang P itu akan merambat dari slow ke fast, dari cepat ke lambat. Nah, ini aku gambar batas di antara dua medium itu. Jadi pertama dia kan lurus gini. Kalau misalnya tegak lurus, dia itu akan tetap tegak lurus lagi. Dia tuh tidak dibelokkan sama sekali. Kalau gelombang itu jatuhnya tegak lurus terhadap batas medium gitu. Jadi nggak akan ada pembelokan sama sekali. Jadi lurus aja. Kayak gambar ini yang gambar merah gitu. Nah, sekarang gimana kalau si gelombang itu jatuh ke batas medium, memiliki sudut, dia membentuk sudut, bagaimana? Jadi kita akan bahas di sini gitu. Oh ya, mungkin kamu bingung bedanya refraksi sama refleksi. Jadi gini, kalau misalnya ini gelombang nih, terus dan kalau dia memantul lagi itu namanya refleksi. Tapi kalau misalnya dia keluar dari medium dan dibelokkan, nah itu namanya refraksi. Jadi ini tetap refraksi ya, tapi dia tuh nggak dibelokkan. Nah terus kalau misalnya gelombang P itu membentuk sudut, dia itu akan kemana? Apakah akan tetap lurus saja atau dibelokkan kemana gitu? Mungkin bayanginnya itu sebuah mobil. Ini ada banyak roda. Nih, ada 4 rodanya. Jadi begitu dia si mobil itu berada di perbatasan maksudnya di tengah-tengah batas medium lambat ke medium cepat, medium lambat itu slow, medium cepat itu fast. Jadi ini kita lihat kan di sebelah kanan bawah itu ada roda yang udah duluan, sudah lebih dulu di medium cepat. Berarti dia akan bergerak lebih cepat. Tapi ada roda yang dia masih berada di tempat yang lambat gitu. Jadi yang satu tetap lambat, yang satu lebih cepat. Berarti itu kayak belok kan? Makanya si gelombang P ini dibelokkan seperti ini gitu. Nah, itu juga yang terjadi kalau misalnya dalam gelombang ini dengan sistem melihat dengan cara mobil itu cuma mempermudah aja sih gitu. Nah, eh ini tuh dibelokin jadi dari cepat ke dari lambat, medium yang lebih lambat ke medium cepat dia kan dibelokkan gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya gelombang itu dari medium yang cepat ke medium yang lebih lambat? Nah, ini kita gambar lagi mobil. Nah, tuh kan ada ban yang lebih dulu sampai di medium lebih lambat. Berarti dia agak lama kan jalannya. Tapi yang satu lagi jalannya tetap cepat. Sisanya lebih cepat jalannya, jalan mobil itu. Maka dia kan dibelokkan. Nah, dibelokinnya kemana? Seperti ini. Gitu. Kalau misalnya kita berjalan dari medium lebih cepat ke medium yang lebih lambat. Nah, terus gimana kalau tentang gelombang bunyi, gelombang suara merambat di bumi? Sebenarnya ini masih sama sistemnya. Masih ini misalnya di sini di sebelah sini ya. Itu adalah gempa bumi. Nah, ketika gempa bumi nanti kan ada gelombang yang dipancarkan. Gelombang P. Nah, gelombang P itu akan merambat melalui medium apapun. Jadi dia akan lurus kayak gini.
gambar dulu aja garis lurus kayak gini. Dia akan mengarah keluar dari si pusat ini, pusat gempa. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya bumi itu memiliki densitas yang berbeda tiap lapisannya si bumi. Jadi makin ke dalam, semakin besar tekanannya, densitasnya juga semakin besar. Gitu. Coba bayangkan kalau misalnya semua bumi itu adalah bentuknya padat. Bayangin dulu supaya gampang padat nih. Mungkin supaya lebih gampang nih, enggak kita bentuk bumi dulu, tapi kita bentuk perlapisan kotak dulu ya. Ini adalah lapisan yang kurang padat. Terus yang bawahnya ini adalah lapisan lebih padat. Terus yang bawahnya lagi lapisan yang sangat padat sekali. Sangat rapat, dense itu rapat. Densitas, rapat massa gitu ya. Nah, terus ini di bawahnya lagi ada yang lebih rapat lagi. Jadi gelombang P itu kan akan merambat lebih cepat di medium yang lebih rapat gitu. Jadi misalnya gelombang itu datang dari arah seperti kayak gini. Sorry kemiringan nih kayaknya ini deh dibikin agak lebih kecil sudutnya. Oke. Nah, kan dari medium yang lebih lambat ke medium yang lebih cepat. Kita gambar mobil lagi, berarti dia akan dibelokkan ke kiri. Karena roda di sebelah kanannya tuh lebih cepat, tapi roda di sebelah kirinya ini lebih lama. Jadi dia akan dibelokkan ke kiri. Nah, hal yang serupa juga terjadi lagi. Bayangin lagi sebuah mobil kalau kamu masih bingung cara mengetahuinya. Ini belokkan lagi ke kiri. Nah, di bawahnya dibelokin lagi nih dengan cara pikir yang sama. Jadi si gelombang P-nya akan dibelokkan gitu. Nih kamu lihat kan, jadi tadinya agak lurus tapi lama-lama berakhir miring nih. Makin dibelokkan gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin ini adalah yang kurang rapat. Yang di sini medium yang lebih rapat. Less itu kurang, dense itu rapat, most itu paling dense rapat. Berarti dari yang kurang rapat ke yang paling rapat. Ini bisa kita bentuk kurva nih, si pembelokan gelombang P-nya. Berarti kalau misalnya di gambar yang tadi, si bumi itu perambatan gelombang P-nya dapat kita gambar seperti kurva tadi, tidak lurus terus, karena kita tahu kan kalau kalau permukaan bumi itu punya kerapatan masing-masing. Kita tahu kalau misalnya di tengah, di dalam, di pusat itu makin padat. Jadi ini gambarnya bisa kita bikin seperti ini. Ini adalah pusat gempa, yang di tengah tuh lurus aja, tetap lurus. Nah, tapi sisanya gimana? Sisanya karena ada perubahan medium, dia akan dibelokkan. Tapi dibelokkannya gimana? Dibelokkannya continue, seperti kurva, seperti yang tadi itu. Ini kayak gini. Nah, terus satunya gini agak bengkok, yang ini juga bengkok, yang ini juga bengkok nih. Oke, kayak gitu. Nah, yang akan saya lakukan di video selanjutnya itu akan ngebahas tentang gelombang P ini juga, tapi terus bagaimana refraksi ini bisa digunakan untuk melihat material dari bumi, komposisi bumi itu sendiri. Tapi itu akan dijelasin di video yang selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.